Iblis tidak anti agama, tetapi justru dia mendukung agama. Bahkan dialah yang mendirikan banyak agama. Karena melalui agama akan banyak orang yang dibutakan dan tidak tahu kebenaran. Agama membuat setiap orang saling menyerang, saling menghancurkan, bahkan saling membunuh. Agama membuat orang suka menghakimi orang lain. Oleh karena setiap masing-masing orang menganggap agamanya paling benar. Agama menghasilkan orang-orang yang fanatik, orang-orang yang radikal, dan melahirkan orang-orang yang munafik. Itu sebabnya banyak orang ateis yang berkata bahwa agama menjadikan orang-orang menjadi jahat dan tidak punya empati terhadap orang lain. Yesus tidak pernah datang ke dunia ini untuk mendirikan agama. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Sekali lagi, iblis tidak anti agama, tetapi iblis anti terhadap Kristus. Karena iblis tahu setiap orang yang mengenal Kristus, maka mereka akan menemukan jalan kebenaran. Mereka akan mengalami perubahan hidup dan mereka akan memperoleh keselamatan. Sementara iblis adalah seorang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia ingin membinasakan banyak orang. Karena iblis tidak mau banyak orang yang menemukan jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Itu sebabnya iblis tidak anti agama, tetapi iblis anti terhadap Kristus. Itu sebabnya iblis disebut anti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Cari ketenangan hanya ku temui di
Kata siapa dari awal tidak ada pemakaian patung, saudaraku? Di dalam perjanjian lama, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, yang dilarang di situ adalah menyembah dan menjadikan patung sebagai Tuhan. Sementara di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, yang menjadi tipologi penyaliban Yesus, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dan itu nanti menjadi tipologi penyaliban Yesus ketika Yesus berkata, seperti Musa mendirikan ular tembaga di padang gurun, demikian manusia ditinggikan. Atau di dalam 1 Raja-Raja 7, 8 dan seterusnya, Anda bisa membaca di situ bagaimana di dalam bait suci Salomo itu dibuat patung-patung kerub. Tuhan sendiri memerintahkan kepada Salomo supaya membuat patung-patung kerub itu sebagai sarana-sarana dalam peribadatan di bait Allah itu, atau bait suci Salomo itu. Atau di dalam Keluaran 25 bagaimana Tuhan memerintahkan Musa membuat patung kerub di atas tabut perjanjian, lalu mereka sujud menyembah di situ, di mana ada patung di atas tabut itu. Hanya orang-orang sekarang yang wawasannya kolot. Yang dilarang dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 itu bukan membuat patung, tapi menjadikan patung itu sebagai Tuhannya. Sementara di dalam kitab suci Perjanjian Lama, penggunaan patung itu sudah ada. Digunakan sebagai sarana, termasuk tadi di tabut perjanjian, di dalam bait suci Salomo. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, dalam katakombe, itu kan para rasul, para murid Yesus yang dikejar-kejar, mereka menggunakan berbagai cara, termasuk patung, termasuk ikon, termasuk pahatan-pahatan, dan termasuk lambang-lambang yang digunakan dalam jubah-jubah para pastor sekarang ini. Simbol-simbol itu kan dari dahulu dipakai simbol-simbol itu, termasuk patung, termasuk ikon. Dan ini sudah ditetapkan pada abad ke-6 ketika kasus ikonoklasme, bahwa pemakaian ikon dan patung itu tidak dilarang di dalam gereja karena sudah ada dalam Perjanjian Lama. Ayo saudaraku, berwawasan sedikit. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Percayalah, cepat atau lambat, ketika engkau memutuskan bertobat, berbalik dan berseru kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi masalah, kita mencari jalan sendiri. Ya, kita bikin jalan baru. Karena kita sekarang sudah pinter, soalnya ada Google Map, Bu. Ya, Google Map itu bisa tunjukin jalan. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mencari tahu semua yang ada di sana. Tapi percayalah, jalan terbaik itu hanya dari Tuhan. Ya, karena Google Map bisa hilang sinyal. Saya kalau pelayanan di Jakarta dulu saya sering nyetir sendiri. Diundang pelayanan, Bu, nanti orangnya telepon daerah Bekasi ya Bu, nanti ibu keluar tol itu ada perempatan ke kanan belok kiri. Saya bilang gak usah ngomong begitu Pak, kasih alamatnya. Sherlock, saya nanti cuma ikut Google Map karena saya tidak menguasai daerah itu. Jadi saya pakai Google Map, saya gak lihat, saya cuma ikuti suaranya. Dia bilang 10 meter belok kanan, 5 meter belok kiri. Tapi kalau di daerah sunyi dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Asal dia aja bingung apalagi saya. Ya, kita jangan mengandalkan sesuatu yang menurut kita itu sudah pasti. Sebab tidak ada yang lebih pasti di hidup ini selain Tuhan. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa engkau menyelesaikan masalahmu hari ini? Apakah engkau datang kepada Tuhan atau engkau melakukan sesuatu yang lain? Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah
masalah. Kalau nggak bisa bayar cicilan bunga, maka anguslah barang. Cari Tuhan dulu, berlutut di kaki Tuhan dulu. Kenapa seringkali kita tidak melihat mujizat terjadi di hidup kita? Karena kita selalu punya cara sendiri untuk bisa melakukan semua hal di hidup ini yang kita pikir secara manusia kita bisa. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Hey! Haleluya! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Wow. Yeah. Jesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Namaku dahsyat. Boleh semua bangkit berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan kita yang dahsyat semua. Say! Dari utara ke selatan, semua nyanyi buat Tuhan. Bagi Allah. Say! Dari barat sampai, nama siapa? Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, manortor hamu, kebesarannya diceritakan. Say! Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Wow, yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Allah kita dahsyat. Wow. Sekali lagi yang paling semangat, yang paling tinggi, suara yang paling keras, kita sama-sama katakan Yesus, Yesus, Raja, Raja. Paling kencang sekali lagi, Yesus, Dia Raja, Yesus, Kau dahsyat. Say, Allahku dahsyat.
lagu ini bareng-bareng. Allahku dahsyat, say. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan, haleluya. Lebih dahsyat lagi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey. Haleluya. Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan dirimu. Kalau engkau yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Saya akhirnya bikin begini biar orang tidak tahu dia mau lurus ke bengkok ke orang. Iya, penerimaan terhadap diri sendiri. Kelola ini persatuan ini harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu. Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya? Waktu jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Mereka bisa berkumpul, itu pisang dong semua itu bisa berkumpul di satu panci kah, periuk kah. Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini kan gitu. Jadi tidak usahlah. Jangan kelola ini persaudaraan, ini persatuan, ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois lah. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Di Kupang bilang bikin diri inti lah. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada ikut ibadah. Coba lihat dia juga. Kenapa semua lihat saya? Iya. Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Waktu dia sudah mulus bagus itu, pasir kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak kelihatan, mari kita sepakat, kita garuk buang itu pasir. Bisa? Tidak. Dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting dalam kebersamaan.